Memang. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Adalah mana balagha risalah wa nasahu wa jahada fillahi wa yakin tarakana ala al-mahjatil bayd wa lilwahana ala yajiban ila halik. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin asyrafil anbiya'i wal mursalin ba'asallahu rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma anjil mustad'afina minal mu'minina fi Filastin. Allahumma ansuril mujahidin fi Gaza wa fi kulli makan. Allahumma ansuril mujahidin fi Gaza wa fi kulli makan. Allahumma ansurhum nasran mu'azzara wa ayyidhum ta'yida wa jma' kalimatahum wa ansurhum ala aduwwihim ya rabbal alamin. Amin. Kita sampaikan kepada Bapak Ketua DKM kita yang akan Thalabul Ilmi ke Jordan. Ini bagian dari rihlah ilmiah. Ini namanya rihlah ilmiah. Perjalanannya adalah sebuah jihad dan juga hatta yarji'ah. Man kharaja fi talabil ilmi, barang siapa yang keluar rumahnya mencari ilmu, bahwa fi sabilillahi hatta yarji'ah, maka dia sedang ada di jalan Allah, jihad fisabilillah hatta yarji'ah, sampai kembali ke rumahnya. Termasuk bapak-bapak yang keluar dari rumahnya di Kopo Permai ke Masjid Al-Kausar sampai pulang lagi itu dalam keadaan jihad. Itu adalah sabilillah. Ya, cuman beliau sabilillahnya jauh karena biasa jauh beliau. Subhanallah. Sudah pengalaman ya. Kalau yang tidak punya pengalaman internasional agak kaku juga, hikup juga kita berangkat teludeng maksudnya. Kalau beliau ini alumni IPB, India, Pakistan, Bangladesh. Alumni IPB ini udah pengalaman. Kang Halim juga sama IPB, India, Pakistan, Bangladesh. Jadi sudah luas lah, dunia internasional sudah dikenal begitu. Kalau model saya itu keeng. Kalau tidak ada program beasiswa dari pemerintah itu agak keeng luar negeri itu. Keeng itu apa ya istilahnya? Sieun lah begitu. Jadi fi bahwa fi talabil ilmi. Kalau kita berkaca kepada guru-guru kita di dunia Islam terutama, Imam Bukhari itu gurunya 1.800 orang. Imam Bukhari kanat rihlatu ilmiyah ila buldanin katsirah. Beliau itu ke Mesir, kemudian ke Madinah, kemudian ke Irak, kemudian ke Basra, yang dulu namanya Basra Kufah ya. Kemudian ke negara muslim yang lain. Dari Bukhara, Rusia sekarang. Dari Bukhara, daerah di Federasi Rusia. Itu melakukan rihlah ilmiah ke lima wilayah Islam yang saling berjauhan gitu. Berkeluarga? Beliau berkeluarga, karena yang diceritakan tidak berkeluarga itu adalah Imam Nawawi, kemudian Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim, itu yang tidak berkeluarga. Tapi seluruh ulama yang lain itu semuanya berkeluarga. Nah, beliau ini gurunya 1.800 orang dan mengambil hadis itu langsung kepada perawi-perawinya, sehingga Sahih Bukhari itu adalah kitab yang paling sahih setelah Quran. Ya, Sahih Bukhari adalah kitab yang paling sahih, paling otentik setelah Al-Qur'anul Karim. Maka dari itu perjalanan Pak Ketua DKM nanti ke Jordan, mudah-mudahan ini menjadi tabarukan bi ilmi salaf. Jadi semacam mengikuti keberkahan ulama-ulama terdahulu, melakukan perjalanan panjang mencari ilmu, ya, menemui guru-guru, menemui para masyayikh, para muhaddisin, para fuqaha di negara-negara yang mereka melestarikan yang namanya mulazamah, talaqi, dan juga sanadul ilmi yang hingga sampai kepada generasi kita. Mudah-mudahan Allah mudahkan urusannya, waffaqahu fi kulli syai' wa yassarahu fi kulli syai' wa zadahullahu taqwa wa fi amanillah.
nastaudi'uhu Allah Subhanahu wa taala allati la tadhi'u wada'ihu. Kita titipkan beliau kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah yang tidak akan pernah hilang titipannya. Dan semoga Allah memberikan bekal ketakwaan kepada beliau dan juga kembali dalam keadaan saliman, ghaniman, mu'afan dan dalam keadaan yang penuh dengan ilmu. Mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Tapi di Jordan tanya nasi padang wajib kemana? Kemana ya? Insyaallah ya. Nasi Bukhari kan. Jadi tanya nasi padang di Jordan Pak. Minang salirot tak ya. Pasti kangen soalnya pasti kangen. Tak aja di Jordan Pak. Itu ayah rendang nanti kita. Daun sampo itu mah. Teh combro itu nama. Nah, ini insyaallah kita lanjutkan kajian kita ya. Ya, wa kana sallallahu alaihi wasallam halaman 71 dalam Zadul Ma'ad. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yutilu rak'atal ula ala tsaniyah min salati subhi. Beliau sallallahu senantiasa memperpanjang rakaat pertama di salat subuh dan mengurangi durasinya itu di rakaat kedua. Jadi urutannya itu rakaat pertama itu panjang, rakaat kedua itu sedikit berkurang, tidak seperti rakaat pertama. Wa min kulli sholatin, dan itu berlaku di setiap sholat. Jadi setiap sholat itu ukurannya itu rakaat pertama lebih panjang, kedua berkurang, ketiga berkurang, keempat berkurang. Jadi urutannya seperti itu. Jangan terbalik, rakaat pertama pendek banget, rakaat kedua panjang. Eta mah imamnya juga niat ngahaja, eta mah ngajebak makmum supaya pada masbuk. Saya pernah menemukan masjid itu saya pernah temukan. Kebiasaan masjid itu kalau sholat pertama itu rakaat pertama pendek sekali. Jadi makmum itu dari suku kedua sampai ke belakang itu masbuk semua. Dalam hati saya ini imam menghajakan jika nah itu tidak sesuai dengan sunnah. Mukhalifan li sunnati Rasulullah SAW. Salat itu kalau kita bicara durasi lah, istilah durasi begitu. Salat itu rakaat pertama itu mesti lebih lama dari rakaat kedua. Rakaat kedua itu mesti lebih lama dari rakaat ketiga dan keempat. Urutannya begitu. Supaya apa rakaat pertama itu lebih lama? Supaya dalam sebuah riwayat dikatakan dalam pendapat ulama dikatakan bahwa sampai tidak terdengar suara kaki orang melangkah. Rakaat pertama itu standar lamanya sampai tidak terdengar orang itu kakinya melangkah menuju rakaat pertama itu. Berarti kan memastikan bahwa jamaah itu sudah masuk semua masjid. Tidak ada lagi suara kaki yang mengejar rakaat pertama. Jadi kesimpulannya Rasulullah SAW itu sholatnya tata caranya adalah beliau rakaat pertamanya itu lebih panjang daripada rakaat kedua dan rakaat kedua lebih panjang dari rakaat ketiga dan keempat. Waruba makana yutilu hatta la yusma wa qadamin. Bahkan kata kitab ini beliau SAW senantiasa memperpanjang rakaat pertama hingga la yusma'u tidak terdengar wa qadamin langkah kaki. Kan kita sendiri kalau lagi sholat masih enu ngalengkah ya, masih enu berjalan gitu. Mungkin sendalnya baru ditaruh, mungkin motornya baru dicekrek, dimatikan ya, mungkin masih ada yang wudu. Rakaat pertama itu harus mengcover itu semua sampai tidak terdengar lagi orang yang melangkah ke masjid. Idealnya begitu, sampai tidak terdengar suara langkah orang masuk ke masjid. Baru rakaat kedua, ketiga, keempat itu pendek. Dengan catatan rakaat kedua tentu lebih panjang dari ketiga dan keempat. Nah, kebanyakan yang terjadi di kita, bukan kebanyakan sih, pernah saya lihat beberapa masjid itu rakaat pertama itu sebentar sekali, sehingga masbuknya banyak sekali. Ini pengalaman saya agak sering seperti ini, dan itu tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah. Wa kana yutilu sholata subhi aksar min sa'iris sholawat. Khusus sholat subuh beliau itu lebih lama sholatnya dari sholat-sholat yang lain. Alasannya sebagai berikut. Wahada, dan ini li'anna disebabkan Quran al-fajri masyhudun, karena bacaan Quran di waktu fajar itu dipersaksikan oleh Allah, oleh Rasulullah, dan oleh orang beriman serta seluruh makhluk Allah. Inna Quran al-fajri kana mashhuda, sesungguhnya bacaan Quran di waktu fajar adalah disaksikan dan dipersaksikan.
menjadi saksi kita juga Quran yang di waktu subuh. Sehingga bacaan sholat subuh itu dibaca lebih panjang. Ya, pilih kalau kita hafal surat Abasa, surat An-Nazi'at, apalagi lebih hafal surat yang lain misalkan dengan surat As-Sajdah, surat Al-Insan dan lain-lain silahkan. Qaf juga itu surat-surat yang lumayan panjang tapi tidak terlalu panjang. Kalaupun itu tidak sanggup ataupun mungkin kalau kita baca itu jamaah juga keberatan, ya kurangi sedikit. Misalnya kita bisa mengambilnya surat Abasa dibagi dua, atau An-Nazi'at dibagi dua, atau Al-Munafiqun dibagi dua, Sabih As-Sob dibagi dua, itu silahkan. Yang jelas prinsipnya sholat subuh itu mesti lebih lama dari seluruh sholat yang kita lakukan. Alasannya tadi Quran di waktu subuh itu disaksikan, dipersaksikan, masyhur. Wa idun fa innaha lamma naqasat adadu rakaatiha ju'ila tatwiluha iwadan amma naqasathu minal adad. Kemudian sholat subuh 2 rakaat itu kenapa 2 rakaat? Karena 2 rakaatnya seolah-olah diganti dengan panjangnya bacaan kita. Ya, kata penulis kitab ini, kenapa subuh itu 2 rakaat? Karena 2 rakaat yang lainnya itu adalah diganti dengan panjangnya bacaan sholat kita. Ya, tatwiluha panjangnya, awadon sebagai pengganti amma dari naqasathu yang yang 2 rakaat itu ya, minal adad dari sholat subuh. Wa aidan fa innaha takunu aqiban naum wan nas mustarihun. Kemudian yang ketiga, kenapa subuh itu lebih panjang? Karena orang-orang itu sudah selesai istirahat. Subuh itu orang sudah beres tidur, sudah istirahat, sudah enak begitu, nyaman badannya. Wan nasu mustarihun, wan nasu fil istirahah. Orang-orang sedang nyaman-nyamannya, lagi enak-enaknya. Jadi subuh itu panjang pun nikmat gitu. Panjang pun enak karena orang-orang sedang dalam kondisi istirahat setelah tidur. Tidur kan istirahat ya? Tidur istirahat. Ini sholat juga istirahat. Jadi kalau begitu sholat itu lebih nyaman dari tidur. Sholat itu lebih nyaman dari tidur. Sehingga kalau sosok capek itu menyuruh Bilal, ya Bilal, adzanlah, kita ingin istirahat. Jadi istirahatnya Rasul itu sholat. Arihna bis sholat. Ya Bilal, kumandangkan azan, kami ingin istirahat. Istirahat di beliau itu sholat. Ulama kan sholatnya masih, capek lah gitu. Nah beliau itu sholat itu justru istirahatnya. Pulang dari perjalanan, istirahatnya itu sholat. Kemudian lagi capek habis jihad, istirahatnya sholat. Sholat dijadikan sebagai alat untuk istirahat dan sebagai waktu untuk mustarihun. Wa aidan fa innahum lam ya'khudhu ba'du fi asghalil ma'as wa asbabid dunya. Juga kenapa subuh itu dianjurkan lama? Karena orang-orang itu belum sibuk dengan kesibukan pencaharian dan juga belum sibuk dengan urusan-urusan duniawi. Jadi subuh dianjurkan panjang karena belum sibuk dengan urusan duniawi. Kalau sudah urusan duniawi meliputi pikiran kita, sholat lama kita gak nyaman. Tapi kalau subuh masih karoso, belum mulai pekerjaan, belum mulai aktivitas, maka dianjurkan lama. Itu diantara hikmahnya. Wa aidan fa innaha takunu fi waqtin yuwati'u fihi sam'u wal lisanu wal qalba li faraghihi. Dan saat waktu subuh itu telinga, lisan, hati dan juga indera-indera kita ini sedang lagi kosong-kosongnya. Wa adamu tamakkunil asghal fihi, dan belum ada yang menyibukkannya. Sehingga diharapkan ketika subuh mendengar bacaan Quran lebih lama itu lebih masuk ke dalam diri kita, lebih khusyuk. Lebih khusyuk karena tidak sibukkan ya. Lidah kita tidak sibuk, lebih membekas. Lebih menyentuh kepada nurani dan jiwa kita dengan bacaan-bacaan Quran dan dengan bacaan-bacaan sholat kita, lebih fokus sholat subuh, makanya dianjurkan lama. Fayafhamal Quran wa yatadabbarahu, dapat memahami Quran lebih baik dan mentadabburinya. Wa aidan fa innaha asasul amal wa awwaluhu. Yang berikutnya hikmahnya adalah karena sholat subuh itu adalah bisa ditadaburi bacaannya, bisa dipahami bacaan Qurannya, yang itu kemudian menjadi asas fondasi dari amal-amal kita melaksanakan ibadah kita di seharian itu. Fa'utiyat fadlan minal ihtimam biha wa tatwiluha, maka memperpanjang sholat subuh memiliki fadilah keutamaan tersendiri. Jadi
kita mau subuh di masjid atau subuh di rumah saat kita mungkin lagi ada halangan atau uzur, maka meskipun kita tidak bisa panjang malam, setidaknya sholat subuh kita beda dengan sholat-sholat yang lain, lebih panjang. Jadi kalau sholat zuhur misalkan membaca suratnya itu qul ya ayyuhal kafirun, ya subuhnya baca sabbihisma. Kalau zuhurnya kita baca li ilafi quraish, subuh mah kita baca minimal misalkan watini wa zaitun. Pokoknya intinya sholat subuh itu jadikan lebih lama dari sholat-sholat yang lain karena tadi beberapa pertimbangan. Ya, panjangnya itu pengganti dari 2 rakaat yang subuh itu karena cuma 2 rakaat, jadi pengganti rakaat yang lainnya itu dengan sholat subuh. Semacam itu pertimbangannya. Kemudian juga otak masih fresh, hati masih fresh, masih segar, masih istirahat, masih nyaman, belum sibuk dengan urusan dunia, lebih cepat mentadabburi Quran, maka orang yang melamakan sholat subuhnya itu memiliki fadlan, keutamaan yang afdal begitu, dan juga dia memiliki mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Hadhihi asrarun, ini adalah hikmah dan rahasia di mana sholat subuh itu lebih panjang. Innama ya'rifuha man lahu iltifat ila asl syariah. Yang dapat memahami itu adalah hanya orang-orang yang paham dan mengerti tentang syariat. Jadi kalau orang sudah bisa memisahkan antara subuh dengan sholat yang lain, panjangnya lebih lama, maka ini orang paham syariat. Orang kalau melakukan subuhnya lebih lama, dia bisa membedakan antara subuh dengan yang lain, ini orang paham syariat. Kalau orang itu seperti sama saja, itu tanda bahwa dia tidak mengerti syariat. Sama saja atau lebih pendek sholat subuh. Min lahmanahu iltifatun ila asrar syariah wa maqasidiha wa hikamiha. Dia mengerti maksud syariah, dia mengerti hikmah-hikmah dari syariah. Kalau dia bisa atau dia terbiasa melakukan subuh lebih lama dari sholat yang lain, itu tanda bahwa dia itu paham syariat. Sampai Ibnu Qayyim menyatakan demikian. Orang kalau subuhnya lebih lama, itu orang paham syariat. Orang kalau subuhnya lebih lama, dia berarti paham hikmah dan rahasia-rahasia dari pensyariatan sebuah ibadah. Seperti sholat Jumat juga. Sholat Jumat itu kalau dalam hadis, barang siapa yang khutbahnya lebih pendek dari sholatnya, apa kata Rasul? Bahwa dia itu tanda dari kecerdasan akalnya. Orang kalau khutbahnya lebih pendek dari sholatnya, atau setidaknya sholatnya itu dengan khutbahnya itu dua-duanya tidak terlalu lama, maka orang ini adalah termasuk yang faham atau faqih dalam agama. Berarti kebalikannya, kalau ada orang khutbah Jumat itu panjang kali lebar kali tinggi gitu. Ini berarti bukan termasuk dari ma'innatun fikih, bukan dari tanda kecerdasan agamanya. Jadi ada cerdas agama, ada cerdas akal. Cerdas agama itu tadi mengerti dan paham syariat sehingga dia bisa menempatkan sesuatu itu tepat dengan waktu dan tempatnya. Itu namanya cerdas syariat, cerdas dalam beragama, mengerti dan paham dari hikmah syariat. Dan contohnya banyak kalau kita bisa contohkan orang yang mengerti dan paham tentang syariat dengan yang tidak paham tentang syariat. Ada sebuah keterangan menyebutkan nanti di akhir zaman orang yang selamat itu yang paling mengerti halal dan haram. Saya akan datang masa di mana orang yang paling selamat saat itu adalah orang yang paling paham mana halal mana haram. Sekarang Pak, mohon maaf, seolah-olah sekarang yang tinggal haram itu tinggal daging babi sekarang. Zina sudah dianggap biasa. Anak-anak muda sudah saling mengunjungi antar kos-kosannya sudah biasa. Bahkan ada yang tidur bareng sebelum menikah, satu tempat tinggal. Nauzubillah min dzalik. Kalau kita tidak jaga anak-anak kita, bisa terjerumus mereka ke dalam lembah kemaksiatan itu. Apalagi riba sudah dianggap tidak dosa itu. Kemudian minum khamar, anak-anak muda itu kalau sudah ngumpul 5 orang, udah itu biasanya ada yang dibeli. Apalagi hujan-hujan sore-sore, wah sudah ada saja minuman yang diharam mereka konsumsi. Kalau kita komunikasi dengan mereka, jawabannya itu seolah-olah yang haram itu tinggal daging babi. Korupsi sudah merajalela, sudah dianggap biasa. Khamar, zina, riba sudah tidak dianggap haram, seperti tidak dianggap haram. Nauzubillah min dzalik. Maka orang yang paling beruntung nanti di akhir zaman adalah orang yang paling mengerti hal dan haram. Bahkan ada sebuah keterangan disebutkan riwayat bahwasanya di zaman itu
orang berilmu lebih afdal daripada orang beramal. Artinya apa? Orang yang ilmu di zaman itu lebih afdal daripada amal. Memiliki banyak ilmu di zaman itu lebih afdal daripada memiliki banyak amal ibadah. Di zaman itu, zaman yang sudah syubhat, zaman yang sudah bercampur mana hal mana haram, ya, mana sunnah, mana bid'ah, mana syirik, mana bukan syirik, tauhid gitu. Itu di zaman itu orang yang berilmu atau ilmu lebih afdal daripada amal. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang disebutkan dalam riwayat tersebut, orang yang mengerti halal dan haram dan orang yang paham secara baik mana yang didasari oleh ilmu dan mana yang tidak didasari oleh ilmu. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza farigo minal qiraati sakata biqadri ma yatabligh nafs. Rasul itu punya tiga saktah, saya ulangi lagi. Rasul itu punya 3 tempat berhenti ketika sholat, 3 penghentian dalam sholat, saktah namanya. Satu, saktah beliau itu setelah takbiratul ihram, itu saktah Allah Akbar, diam, saktah namanya. Saktah kedua itu setelah Al-Fatihah beres, waladhdallin amin, saktah dulu, sekadar atau seukuran makmumnya bisa beres Al-Fatihah, waladhdallin amin dulu, imam itu saktah dulu, nunggu sekira-kira makmum ini sudah beres Fatihah baru masuk ke surat, itu saktah kedua. Saktah ketiga adalah sebelum ruku setelah baca surat, misalkan alaihissallahu biahkamil hakimin, saktah dulu baru ruku. Itu saktah fungsinya adalah ya taradun nafs. Apa taradun nafs itu? Menarik nafas. Jadi imam itu perlu istirahat. Sebelum ruku imam itu istirahat dulu, kemudian sebelum iftitah imam istirahat dulu. Nah, kalau yang saktah di tengah, yang setelah amin, itu saktah itu fungsinya untuk memberi kesempatan makmum baca Al-Fatihah. Itu yang paling afdal tata cara kita selaku makmum baca Al-Fatihah. Karena ada 3 cara. Satu, bisa ngikuti imam per ayat. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, per ayat begitu. Yang kedua adalah tadi imamnya selesai Al-Fatihah waladhdallin amin, imam ngasih saktah, ngasih jeda. Setelah beres baru masuk surat. Yang ketiga caranya adalah imam baca surat, makmum baca Fatihah. Dan kalau makmum sudah selesai Fatihah, baru ikuti imam bacaannya, diperhatikan. Itu cara kita baca Fatihah. Karena tidak sah sholat tanpa baca Fatihah. Maka makmum pastikan membaca Fatihah dengan 3 cara itu. Imma caranya adalah mengikuti per ayat, atau mengikuti Fatihahnya setelah imam masih jeda saktah di sebelum surat, atau Fatihahnya ketika imam baca surat. Itu tata cara kita membaca. Jangan sampai kita balem mingkem saja. Sholat itu harus qomat kamit. Kalau orang balem tidak baca, itu namanya dalam fikih Maliki itu kalau orang balem tidak qomat kamit tidak sah sholatnya, karena dia tidak baca. Baca itu adalah qomat kamit, tapi jangan kencang qomat kamitnya. Kalau kencang itu mengganggu orang sebelah. Ganggu sebelah. Nah, jadi berisik juga nggak boleh, mengganggu imam, mengganggu jamaah lain. Balem juga nggak boleh, tapi qomat kamit. Jadi itu namanya baca. Qomat kamit itu baca. Kalau orang nggak qomat kamit, mingkem, itu namanya merenung. Itu merenung namanya, bukan baca Fatihah. Yang namanya baca itu adalah tahrikul lisan, menggerakkan lisan. Tapi tidak bersuara supaya tidak ganggu jamaah yang lain. Itu artinya kalau kita sholat sendiri, hembusan nafas bisa kita dengarkan kepada diri kita. Yusmi'u nafsahu, mendengarkan bacaannya kepada dirinya, memperdengarkan bacaan kepada telinganya. Sholat sendiri boleh. Tapi sholat jamaah karena takut mengganggu jamaah yang lain, cukup qomat kamitnya di bibir saja tanpa ada hembusan suara. Karena tidak nyaman Pak kalau kita sholat pinggirnya itu kenceng, pinggiran juga suaranya was-was, itu nggak khusus sholatnya. Apa kita terganggu? Ganggu tetangga gitu. Ibadah itu ganggu tetangga kan begitu ya. Jadi itu mohon diperhatikan ya, tidak berisik tapi tidak juga balem, menggerak-gerakkan saja. Itu namanya tahrikul lisan fil qiraah. Kalau mingkem balem itu namanya dia sedang merenung, bukan sedang membaca Al-Fatihah.
Summa rafa'a yadayhi kama taqaddama. Jadi Rasul itu punya 3 saktah, tadi sudah dijelaskan, lalu ruku. Nah, setelah ruku itu i'tidal. I'tidalnya itu lama. Bahkan ada yang menerangkan riwayatnya itu i'tidal itu lama seperti rukunya, dan ruku beliau itu sama seperti berdirinya, seperti baca Qur'annya. Jadi beliau itu rukunya lama, i'tidalnya. Sampai ada sahabat mengira beliau itu lupa salatnya. Karena i'tidal Nabi sami Allahu liman hamidah lama gitu. Sampai ngira Rasul lupa kayak ini. Rasul lupa gitu kan. Saya bacain ini. Sampai dikira beliau itu adalah lupa dengan salatnya. Padahal tidak, Rasul sengaja. Duduk antara 2 sujud juga lama. Sama sahabat juga ngira Rasul itu lupa mau sujud lagi gitu. Allahu Akbar. Biqili warhamni warfa'ni warhamni. Tapi lama gitu. Sampai sahabat mengira kayaknya Rasul lupa ini. Ternyata enggak, itu sengaja. Karena memang yang namanya duduk i'tidal itu baik i'tidal dari sujud atau i'tidal dari ruku itu mesti senyaman mungkin, seenak mungkin. Jadi sholatnya dinikmati. Sami Allah. Ada 2 cara, ada yang mengembalikan kepada kepada sedekapnya, ada yang mengembalikan kepada asalnya. Karena hadisnya itu diterangkan bahwa beliau itu mengembalikan kepada asalnya. I'tidalnya Rasul itu sedekap itu kembali ke tangannya, ke asalnya. Nah, kembali ke asal itu ulama menafsirkan. Asal itu asal sebelum sholat begini atau asal sebelum ruku gitu. Kalau yang berpendapat bahwa asal itu adalah sebelum ruku, berarti gini lagi, sami Allahu liman hamidah. Makanya kita sering lihat orang yang sedekap lagi setelah ruku kan gitu. Ya, karena itu memahami hadisnya bahwa kembali ke asal itu asal sebelum ruku. Tapi kalau yang irsal seperti ini lurus sami Allahu liman hamidah seperti yang kita lakukan kebanyakan itu karena memahami yang namanya kembali ke asal itu asal sebelum sholat. Dan menurut Syekh Albani beliau mengatakan bahwa tidak ada riwayat satupun yang sahih yang mengatakan bahwa setelah ruku itu sedekap lagi. Tidak ada riwayat yang sahih. Kalaupun ada juga riwayatnya lemah. Jadi yang sudah kita lakukan demikian begini itu adalah lebih rajih dan lebih sahih. Albani itu ya? Albani. Muridnya yang tidak dilakukan oleh muridnya gitu. Itu tidak ada satupun yang menyatakan sedekap lagi. Tapi kalau mau sedekap lagi silakan saja, karena memang ada dalilnya. Tapi yang rajih, yang kuat menurut pendapat ahli hadis Albani itu ya Rabbana walakal hamdu. Kalau mau panjang ada Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa min syaitan syai'in. Kalau mau panjang lagi saya akan bacakan di sini. Allahumma rabbana sami Allahu liman hamidah Allahumma rabbana lakal hamdu mil'us samawati wal ardi wa mil'al masyita min syai'in ba'du ahlas sana'i wal majdi ahaqqu ma qala al 'abdu wa kulluna laka 'abdun la mani lima atait wa la muti limanat wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jad. Ayat lagi subuhun kudus rabbuna. Banyak yang panjang, banyak yang pendek. Tapi kita cukup pendek saja. Rabbana walakal hamdu. Ada makmum kita di sini, saya pernah salat di belakang. Ketika imamnya sami Allahu liman hamidah, dia ngulangi lagi sami Allahu liman kencang. Harusnya yang dia baca itu Rabbana walakal hamdu, tapi dia itu sami Allahu liman hamidah. Sudah kencang ganggu tetangga lagi. Nah, itu karena beribadah tanpa ilmu. Dia kencang sami Allahu liman hamidah. Kencang sih kencang, tapi ini mengganggu. Harusnya kalaupun dia mau baca Rabbana walakal hamdu. Bacaan ruku itu ada beberapa. Ada subhana rabbiyal azim, ada subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli, ada subuhun kudusun rabbuna rabbul malaikati waruh. Itu doa ruku ada 3. Subhana rabbiyal azim, kemudian subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli, ada subuhun kudusun rabbul malaikati waruh. Dan satu lagi doa ruku itu Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu khasha'alaka sam'i wa basari wa mukhi wa a'udhu wa asubi. Itu panjang, tidak kita bisa amalkan karena tidak hafal. Kalau yang subhana rabbiyal azim itu riwayatnya dari Imam Muslim radhiyallahu taala. Kalau yang subhanakallahumma riwayatnya dari Bukhari dan Muslim. Kalau yang subuhun kudus riwayatnya Bukhari dan Muslim juga. Jadi kita boleh membaca subuhun kudusun rabbul malaikati waruh 3 kali atau subhana rabbiyal azim 3 kali. Kalau 3-3-nya dibaca bisa enggak?
Tiga dibaca, mangga saja. Silakan. Katanya lama. Iya. Lamanya ruku itu asyrut tasbihat. Kadar lamanya itu ukuran 10 kali kita tasbih. Ruku itu lamanya 10 kali tasbih. Subhanallah. Nah 10 itu ukuran ruku yang paling minimal. Kalau kita ngikuti Rasulullah SAW. Kalau mau sama dengan berdirinya silakan lebih lama. Tapi yang pas itu yang mujah lah begitu ruku itu 10 kali tasbih. Bi asyri tasbihat. Dan kita mesti waspada karena sholat itu ada begalnya. Disebut dengan pencuri sholat. Dalam hadis musi'us sholat itu ada begalnya. Sholat ada begalnya, wudhu ada begalnya. Yang disebut dengan pencuri sholat. Dalam sebuah hadis disebutkan seburuk-buruk pencuri adalah pencuri sholat. Siapa mereka? Orang yang tidak menyempurnakan rukun dan syarat sholat. Itu namanya pencuri sholat. Ada seorang sahabat datang ke Rasul. Sholat di samping Rasul setelah salam. Assalamualaikum Rasul. Waalaikumsalam. Sholatnya mana? Gitu. Sholat lagi, datang lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sholatnya sampai 3 kali. Sahabat disuruh. Sahabat Pak. Sahabat Nabi disuruh sholat sampai 3 kali. Padahal sahabat Nabi itu orang-orang yang hidup bersama Nabi, belajar kepada Nabi, talaki kepada Nabi, hidup dengan lingkungan yang begitu luar biasa begitu. Tapi masih ada yang sholatnya itu kurang. Sampai Nabi menyuruhnya dia 3 kali sholat. Sholat lagi kamu, sholat lagi kamu, sampai dia kehabisan cara. Ya Rasulullah, tidak ada guru yang lebih baik dari engkau, ajari aku sholat. Akhirnya Rasul menyampaikan, kalau kamu ruku yang benar, yang tumaninah. Kalau kamu itidal yang tumaninah. Kalau kamu sujud yang benar, yang lama. Tadi kadarnya itu subhanallah 10 kali. Itidal dari sujud juga sama yang lama. Itu namanya mengerjakan sholat dengan sempurna. Kalau sholat diperpendek, dipercepat, banyak ada alasan untuk menghindari gangguan setan. Ngebut sholatnya jadi gitu. Justru yang cepat gitu jangan-jangan dia itu memang korban godaan setan. Cek sana, burukan. Mereka diganggu ke saya, burukan. Bisa jadi itu jebakan dia. Mulai diganggu sih aja. Burukan. Itu bukan solusi ya, mempercepat sholat gara-gara alasannya karena takut digoda setan. Itu adalah bukan alasan ya. Itu nggak ada hadisnya. Enggak ada hadisnya. Ya tambah kaul beta yang dijajar. Tidak ada hadisnya. Hari itu yang hadis ini Ustaz yang buku kepala setan gimana itu? Itu dalam tahiyat. Iya, dalam tahiyat. Jadi kalau ada hadisnya, kalau orang lagi tahiyat menggerak-gerakkan telunjuk itu dalam hadisnya itu dia itu yarjumu syaitan, dia sedang menggebuk setan. Jadi dengan gebuk yang dalam hadisnya itu baja gitu, digebuk dengan baja. Jadi kalau kita at-tahiyatu atau dari tengah asyhadu an la ilaha illallah, itu gerakan jari kita itu sedang memukul setan dengan baja. Jadi setannya kan nyarian. Tapi pukul sekali setannya mati atau terus-terusan? Boleh. Mau dihantam habis-habisan silakan. Mau pukul sekali kepruk juga silakan. Itu tergantung dengan. Tapi boleh sekali kepruk ya. Di tingkat pukulannya silakan, berbeda-beda tiap orang. Kalau pukulannya ala Imam Malik itu pukulannya dari awal, digabretnya dari awal, dijebret, digedigan dari awal. Kalau digebukan dari awal, itu Imam Malik. Kalau Imam Syafi'i di tengah sekali pukul kayak Imam Syafi'i, jebret langsung. Jadi pami hoyong setan kasih sapisan ya Imam Malik gitu. Pami hoyong sekali paeh begitu setannya sekali hancur Imam Syafi'i gitu. Jadi orang teh bade nyiksa heula atau bade maher langsung kasih gitu. Kasih setan gitu. Nu jelas mah aya teh dialognya. Jadi ada orang yang setelah sholat tuh ngusap wajah gitu kan. Disalahkan kuno tidak sependapat, mana naon ge sholat ngusap wajah, emang mana sholat di pasir gitu. Cek nu ngusap wajah teh teu aing mah lieur maneh utek-utekan wae tadi ini. Kurang mana ngusap banget pan teu aya kotoran. Anu teu aing lieur kali mana
Terus Perbincangan mazhabnya harusnya seperti itu, harus biasa gitu. Jangan dibawa nafsu. setelah salam tuh kan ada orang assalamualaikum dikit doang kan. Itu ada contohnya. Kayak teman menuju latihan nari Mas. Ada yang gitu kan. Selamat pagi assalamualaikum. Selamat pagi assalamualaikum. Tidak ada keterangannya. Yang benar adalah assalamualaikum. Pipi harus kelihatan oleh jamaah kalau imam. Jadi benar-benar menoleh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kelihatan. Dalam sebuah hadis sahabat meriwayatkan kami melihat pipi bersih dan putihnya Rasulullah ketika sholat. Assalamualaikum. Jadi kelihatan pipi. Dianjurkan kalau kita lagi sholat itu salam itu pipi kita kelihatan oleh orang yang belakang. Itu namanya menoleh. Kalau cuma itu mah khawatir tolehannya kurang mantap itu, kurang paten tolehannya, harus menoleh. Serius. Yang muter banget juga jangan jangan juga gitu. Menoleh sampai pipinya kelihatan. Jadi jangan terlalu sedikit karena khawatir tidak sah, karena kan harusnya menoleh kan. Kalau ini bukan menoleh, ini menggerakkan. Jangan tinggi banget karena takut biasa. Jangan berlebihan juga. Tapi yang sedang adalah menoleh. Pipi kita kelihatan oleh orang belakang. Ada unggulan ke ayat tapi kira. Iya. Di daerah IPB itu mah. India, Pakistan, Bangladesh. Hanafi. Hanafi. Oh Hanafi, memang ada itu. Oke. Oh, iya. Ada apa namanya berhenti dulu gitu. Jadi nanti transit dulu itu assalamualaikum. Transit dulu. Assalamualaikum. Jadi Kalau yang lepas tangan, Maliki lepas tangan ya? ya ada yang lepas tangan lagi. Jadi namanya irsal itu. Namanya irsal. Ada di jalan Jakarta pernah ningali diputer-puter kieu Pak. Oh, saya tahu kan ngagelang setan. Dibelang setan. Diputer-puter kieu. Dari kejam. Sekali pernah ningali di jalan Jakarta. Saya lurus terus gitu. Cerita setan. Dipastikan kokosodan setan itu. Jadi yang jelas dalam hadis itu bahwa orang ketika tahiyat menggerakkan sababah itu jari, itu dia itu sedang memukul syaitan. Dalam hadis lain kan biasanya gini tuh hubungannya dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Ya justru itu. Justru karena iman tauhid itu menghancurkan syaitan. Itu paling berat bagi syaitan. Artinya di momen lain ketika ada kalimat-kalimat tauhid kan Rasulullah begini ya. Iya. Di khutbah, di apa Itu. Jadi kenapa syaitan itu dihancurkan dengan jari kita? Itu karena kita sedang melafazkan tauhid, kita sedang membacakan bacaan-bacaan tauhid. Itu syaitan paling berat seperti itu. Dia Aswaja kan ngangkatnya ketika asyhadu alla ilaha Ya, illallah. Aswaja gitu kan? Ya, Syafi'iyah kan. Bukan ke atas, ke bawah, la ilaha illallah. Jadi saya kan Apa diangkatnya lah, bukan diangkatnya. bukan ke atas. Oh illallah itu pas nengel. Asyhadu alla illallah. Jadi ada yang dari at-tahiyatulillah tapi tidak digerakkan. Gerakan itu pertama saja. At-tahiyatulillah. Begitu. Itu Maliki ya. Kemudian ada yang at-tahiyatulillah sambil digerakkan. Itu Hambali. Kalau Syafi'i dari tengah. Illallah asyhadu an la ilaha illallah. Jadi ada 3 cara kita menggerakkan jari kita saat at-tahiyat. Rasulullah bagaimana? Rasulullah kan pikir Rasulullah. Makanya bahasa hadisnya itu yuharrikus sababatal. Rasul itu menggerak-gerakan jarinya. Nah, ulama menafsirkan menggerakkan jari itu ada yang disebut menggerakkan itu Begitu. dari awal at-tahiyatulillah begini saja sekali. Ada yang maksud menggerakkan itu menafsirkannya Ini. menggerakkan begini. Ada yang menggerakkan itu asyhadu an la ilaha illallah. Jadi hadisnya sama, yang dipakai oleh 3 mazhab ini hadisnya sama, tapi menafsirkannya para ulama beda-beda. Gitu. Ada yang menggerakkannya sekali di awal sampai akhir, ada yang menggerakkan terus sepanjang tahiyat, ada yang menggerakkan di tengah seperti Syafi'iyah itu dengan asyhadu an la ilaha illallah. Jadi mangga mau ngamalkan yang 3 juga hadisnya sama begitu. Penafsirannya saja berbeda-beda. Nya lamun keur keheul pisan ka setan nya nyandak Hambali mangga. Lamun hayang sekali pecelan nya mangga Maliki at-tahiyatul. Tapi mun sekali gebuk paeh make Syafi'i. Asyhadu an la ilaha illallah. Itu pakai Syafi'i lah. Make Syafi'i. Sekali kepruk tadi itu. Ayatnya tadi untuk angkatan. Enggak ada. Enggak ada. Semua ngangkat. Kalian ya.
Yang saya khawatirkan itu yang kombinasi gitu. Sudah begini diginikan nanti syahadat begini lagi. Itu namanya kombinasi. Ala kulli hal hadisnya sama tetapi oleh para ulama ditafsirkannya itu adalah berbeda-beda. Beda Artinya sedikit. kita nggak boleh alergi dengan 3. Iya. Betul. Gitu. Semua juga ada dasarnya gitu. Seperti mengusap muka setelah sholat memang ada riwayatnya juga Rasulullah itu. Tapi dulu kan ada seperti itu. yang suka bantu-bantu masjid di sini si Elon. Ingat ya? Ya. Gigi ada gigi ketua dia cep kamu sama Elon. Itu sama waktu lah. Cicing kita kesawatan nih. Eta lamun diheureukeun paling ayo mana baturna setan ya. Sampai melindungi temannya begitu. Alhamdulillah insyaallah kita lanjutkan lagi dalam kajian berikutnya. Kita duduk dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.